Salam, sukacita dan damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengajak kita membaca soal Pengkhotbah pasal 4, mulai ayat 9 sampai 11 akan saya bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 tertulis demikian: berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita atau ada banyak orang senang melakukan segala sesuatunya sendiri, berkegiatan sendiri ya. Kita mungkin ada banyak orang yang sudah punya keluarga, berpikir enak kali sendiri ya, ngapa-ngapain nggak ada yang atur, nggak ada yang ngurus ya. Kita bisa bangun pagi, mau makan kapan mau makan, mau mandi kapan mau mandi, mau melakukan apa saja kapan kita mau pergi, kita nggak harus tunggu-tunggu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa berdua tetap akan menjadi lebih baik, ya kan? Dan suatu kali Tuhan Yesus mengutus murid-murid di Lukas pasal 1, saya akan bacakan Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 1, Tuhan Yesus dikatakan begini: kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa Tuhan Yesus harus mengutus murid berdua-dua? Pertama-tama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdua itu lebih aman daripada sendiri. Kemanapun kita pergi, berjalan berdua itu lebih baik. Tadi Pengkhotbah mengatakan kalau sendiri kita tidur kedinginan, tapi kalau berdua ada yang saling menghangatkan. Kalau kita terjatuh, ada yang menolong kita. Suatu kali Bapak Ibu coba bayangkan kalau jalan, misal kita jalan di suatu pedesaan yang tidak ada listrik pada malam hari, lalu kita melalui kebun pohon bambu, rimbunan pohon bambu, mungkin akan terasa mengerikan ketika kita jalan sendiri karena kita tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika kita jalan berdua, ada teman yang menolong kita, memberikan rasa nyaman, rasa aman. Jadi yang kedua, bahwa ketika kita berdua akan ada yang saling mendukung kita, saling menolong kita. Ya, Pengkhotbah tadi mengatakan kalau jatuh ada yang membangunkan kita. Kalau kedinginan ada yang menghangatkan kita. Kalau kita melakukan kesalahan ada yang mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, berdua itu membuat kita menjadi lebih pintar. Kita bisa selama melakukan perjalanan, mengarungi kehidupan, ketika kita ada teman, ketika kita ada pasangan hidup, kita akan saling belajar, saling memberi, dan saling menerima. Amsal pasal 28, saya ingin melihat di Amsal pasal 28, dikatakan demikian. Amsal pasal 28 itu ayat 26. Amsal 28 ayat 26 mengatakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa yang percaya dengan hatinya sendiri adalah orang bebal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hati kita pikir benar dan baik, tapi tidak selalu, apalagi hati yang tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Namun demikian ketika kita berdua, ketika kita bertiga, atau ada teman dalam perjalanan hidup kita akan diingatkan terus. Jadi berdua itu tetap lebih aman, berdua itu akan saling mendukung, seperti Tuhan Yesus inginkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan berdua itu membuat kita menjadi lebih pintar. Amsal 27 ayat 7 mengatakan bahwa besi menajamkan
besi, manusia menajamkan sesama. Kita akan saling dicerdaskan, menjadi semakin lebih pintar ketika kita berdua, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Bahkan ketika kita lahir, kita nggak bisa lahir sendiri. Kita dibantu oleh perawat, dibantu oleh bidan. Sampai kita besar dan nanti kita mati, kita tidak bisa pergi ke kuburan sendiri. Kita tetap membutuhkan orang. Jadi tidak ada yang membuat kita bisa hidup sendiri. Kita justru membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena hidup ini adalah soal relationship. Hidup ini soal hubungan. Hidup ini soal relasi. Tuhan itu kasih, dan Ia ingin kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain sehingga kita bisa saling mengasihi. Jikalau kamu muridku, kamu akan mengasihi aku dan kamu akan saling mengasihi. Dan inilah perintahku, kata Tuhan Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdua tetap lebih baik daripada sendiri. Karena kita akan belajar untuk bisa saling mengasihi, kita akan belajar untuk saling memahami, kita bisa belajar untuk saling mengerti, dan kita bisa untuk saling menguatkan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sendirian itu lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami tetap harus memiliki teman, memiliki pasangan hidup, memiliki orang yang mendukung dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.